Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, siapa orang itu sebenarnya? Tatapan Chu Feng menjadi rumit saat memikirkan orang itu. Meskipun dia tidak tahu siapa biksu tua itu, Chu Feng telah memutuskan untuk mengikuti sarannya, dan mulai melakukan upaya besar untuk menenangkan kesedihan dan kemarahan yang dia rasakan. Chu Feng harus melakukan yang terbaik untuk memahami cara kultivasi bela diri, sehingga dia bisa menembus peringkat 2 leluhur marsial sesegera mungkin. Selama dia menjadi peringkat 2,5 martial ancestor, Chu Feng bisa mengatasi keluarga Cao dan Tang. Bahkan jika dia bertemu dengan tetua Yuan Zhen lagi, Chu Feng juga tidak akan takut dengannya. Namun demikian, ada satu hal yang Chu Feng tidak mendengarkan saran dari biksu tua itu, dia tidak meninggalkan Dark Knight Ghost Forest. Wang Qiang telah mati di tangan wanita iblis itu, dan Chu Feng benar-benar tidak bisa meninggalkan masalah itu. Dan bahkan, Chu Feng tidak bisa menunggu. Dia tidak sabar untuk membunuh wanita iblis itu. Selain itu, penyesalan dan kebencian di hatinya tidak akan diringankan. Dengan demikian, Chu Feng mengatur banyak lapisan formasi spiritual di sekitar kediaman wanita iblis itu. Selama wanita iblis itu kembali, Chu Feng akan dapat menemukan dan melacaknya. Sederhananya, Chu Feng berencana untuk menyergapnya. Sementara Chu Feng bersembunyi di Dark Knight Ghost Forest sambil berlatih, dan menunggu wanita iblis, Paviliun Lu yang sudah mendapatkan berita tentang apa yang terjadi di keluarga Tang. Di kamar tidur tertentu di Paviliun Luyang, tetua Yuan Zhen berlutut di tanah. Di arah yang dia berlutut, itu adalah tempat tidur besar. Tempat tidur berbentuk persegi lebih dari 100 kali ukuran tempat tidur biasa. Selain itu, ada kain kasa khusus tergantung di 4 sisi tempat tidur. Di dalam kain kasa itu, orang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di tempat tidur, dan bahkan ketika menggunakan teknik formasi untuk melakukannya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat apa yang terjadi di tempat tidur dengan jelas, tapi seseorang dapat melihat samar-samar melalui kain kasa dengan mata telanjangnya, bahwa ada beberapa puluh wanita yang benar-benar telanjang di tempat tidur. Mereka semua melayani satu orang. Adapun orang itu, dia adalah Paviliun Master Luyang. Jika dia mati, maka biarkanlah. Lagi pula, aku hanya pernah mengambil 3 murid pribadi karena dorongan yang tiba-tiba. Hanya saja, orang dengan nama Chu Feng itu benar-benar tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Aku harus membiarkan orang-orang di dunia ini tahu bahwa, jangankan murid aku, murid Chu Luyang ini, bahkan jika itu adalah anjing aku, maka tidak ada yang bisa diizinkan untuk membunuh mereka, ucap Master Paviliun Luyang. Dari tempat tidur terdengar suara dari Master Paviliun Luyang, Chu Luyang. Hanya saja Master Paviliun, karena Chu Feng itu bermarga Chu, mungkinkah dia dari klan surgawi Chu kamu? Tanya tetua Yuan Zhen. Chu Feng ya, aku tidak ingat ada seseorang dengan nama itu di Chu Heavenly Clan kami, jawab Chu Luyang. Setelah Chu Luyang mengatakan kata-kata itu, nadanya tiba-tiba berubah. Dia pun menambahkan, tidak, sepertinya ada satu dengan nama seperti itu, ucap Chu Luyang. Ada seseorang dengan nama Chu Feng, seru tetua Yuan Zhen. Mendengar kata-kata itu, ekspresi tetua Yuan Zhen sangat berubah. Pada saat itu, dia dipenuhi keringat saat ketakutan dan kegugupan memenuhi wajahnya. Orang-orang dari klan surgawi Chu, mereka bukanlah orang-orang yang karakter kecil seperti dirinya bisa singgung. Jika Chu Feng benar-benar seseorang dari klan surgawi Chu, dia takut bahkan Lord Paviliun Masternya tidak akan bisa melindunginya. Memang benar, ada seorang rekan dengan nama itu. Namun sayangnya, dia sudah lama meninggal. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia hidup, itu hanya akan sia-sia. Alasan untuk itu adalah, karena dia adalah sampah yang bahkan tidak memiliki garis keturunan surgawi. Hahaha, Chu Luyang tertawa tiba-tiba. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakan ayah dan anak itu. Mereka adalah lelucon terbesar bagi klan surgawi Chu kami. Hahaha.
Chu Luyang tertawa dengan panik, dan seolah-olah dia benar-benar mengingat lelucon yang sangat lucu. Namun demikian, tawa Chu Luyang membuat Yuan Zhen merasa benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana satu orang akan membuat Chu Luyang menikmati tawa seperti itu. Lord Pavilion Master, bahkan jika Chu Feng itu bukan bagian dari klan surgawi Chu, dia pasti seseorang dari klan surgawi lainnya. Karena dia berhasil lolos, aku khawatir akan ada masalah di masa depan, Tetua Yuan Zhen berkata dengan cemas. Oh Yuan Zhen, aku telah memelihara kamu selama ini. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak memahami sesuatu yang sederhana seperti ini? Kata Chu Luyang. Maafkan bawahan ini karena ketidaktahuannya, ucap Tetua Yuan Zhen sambil menunduk. Izinkan aku bertanya kepada kamu, jika kamu adalah seseorang dari klan surgawi Chu, apakah kamu tidak akan menyatakan nama klan surgawi Chu jika kamu menemui masalah? Bahkan jika kamu bukan dari klan surgawi Chu, tetapi bukannya dari klan surgawi lainnya, kamu masih akan menyatakan nama klan surgawi kamu jika kamu mengalami masalah. Kata Chu Luyang. Lord Pavilion Master sangat bijaksana. Bawahan ini memang akan melakukannya, Tetua Yuan Zhen mengangguk. Itu bukan hanya kamu saja, bahkan orang normal pun akan melakukannya. Namun demikian, apakah itu Chu Feng pernah menyebutkan klannya? Tanya Chu Luyang. Dia tidak melakukannya, jawab Tetua Yuan Zhen. Ini dia. Mengapa dia tidak menyebutkan klannya? Tanya Chu Luyang. Mungkinkah bahwa jika dia menyatakan klannya tidak akan membantunya? Tanya Tetua Yuan Zhen. Betul sekali. Jika klannya akan melindunginya, mengapa dia tidak akan mengeluarkan nama klannya? Jadi, jangan gemetar ketakutan setiap kali kamu bertemu seseorang dengan bloodline surgawi. Ada banyak orang di klan surgawi. Adapun bajingan yang memiliki garis keturunan surgawi tetapi tidak mengakui klan mereka bahkan lebih banyak, kata Chu Luyang. Bawahan ini mengerti, Tetua Yuan Zhen tiba-tiba menyadari, dan ekspresinya berubah menjadi gembira. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari mengapa Chu Feng memiliki nama Chu Feng, meskipun dia bukan bagian dari klan surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah, karena dia sama sekali bukan milik klan surgawi. Tapi sebaliknya, dia adalah bajingan yang ditinggalkan oleh klan surgawi. Bagus kalau kamu mengerti. Lebih jauh lagi, ingatlah ini. Bahkan jika dia adalah seseorang dari klan surgawi tertentu, Pavilion Luyang aku masih tidak akan takut. Kamu dapat pergi sekarang, kata Chu Luyang. Siap, bawahan akan pergi, ucap Tetua Yuan Zhen sambil membungkuk hormat. Dan kemudian, dia berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba saja, suara Chu Luyang terdengar. Wush. Kemudian, sebuah token terbang keluar dari tempat tidur, dan mendarat di tangan Tetua Yuan Zhen. Lord Pavilion Master, ini. Seru Tetua Yuan Zhen. Setelah menerima token itu, Tetua Yuan Zhen segera mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya yang sudah tua. Itu adalah token yang memungkinkan seseorang untuk memobilisasi para tetua Pavilion Luyang. Dengan kata lain, itu adalah lambang kekuasaan. Dengan token di tangannya, bahkan mereka yang memiliki kekuatan lebih besar dari Tetua Yuan Zhen harus mengikuti perintahnya dengan patuh. Setelah kamu menangkap Chu Feng itu, jangan langsung membunuhnya. Kamu harus menyiksanya dengan benar, kata Chu Luyang. Lord Pavilion Master, mungkinkah kamu tahu siapa dia? Tanya Tetua Yuan Zhen. Tahu siapa dia? Bagaimana mungkin aku bisa tahu sampah seperti dia? Aku hanya tidak suka namanya. Itulah sebabnya, aku tidak akan membiarkan dia mengalami kematian yang nyaman. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk memiliki nama yang salah, kata Chu Luyang. Bawahan ini mengerti. Aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Pavilion, Tetua Yuan Zhen bersumpah. Di sisi lain, Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di Pavilion Luyang. Sepanjang waktu, dia berada di hutan hantu kegelapan, dan menunggu kembalinya wanita iblis sambil berlatih dengan susah payah. Sama seperti itu, beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap. Meskipun wanita iblis itu tidak pernah kembali, tapi latihan Chu Feng tidak sia-sia. Saat ini, Chu Feng sedang duduk dalam formasi penyembunyian.
Dia sekarang dalam berkonsentrasi penuh. Bas-bas. Tiba-tiba saja, aura tak terbatas menyebar dari tubuh Chu Feng. Jika bukan karena faktanya bahwa pembentukan formasinya telah menghentikan penyebaran aura, itu pasti akan menciptakan keributan besar. Saat berikutnya, Chu Feng membuka matanya. Tidak hanya matanya yang cerah, mereka juga lebih tajam dari sebelumnya. Namun pada saat yang sama, niat membunuh sedingin es muncul di mata Chu Feng. Dia perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya, dan merasakan kekuatan bergelombang di tubuhnya. Tiba-tiba saja, dia melihat ke arah keluarga Tang dan menyatakan dengan suara rendah. "Keluarga Tang, sekarang saatnya kalian semua membayarnya," ucap Chu Feng. Dan, wush, tiba-tiba saja tubuh Chu Feng bergeser, dan kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata kultivasi Chu Feng saat ini tidak lagi menjadi peringkat 1 half martial ancestor. Sebagai gantinya, dia telah menjadi peringkat 2 half martial ancestor. Setelah beberapa hari pelatihan yang melelahkan, Chu Feng akhirnya berhasil menerobos penghalang, dan menjadi peringkat 2,5 martial ancestor. Wush! Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di tempat di dekat tempat Chu Feng sebelumnya bermeditasi. Sebenarnya itu adalah biksu tua misterius itu. Pada saat itu, tatapan biksu tua itu tertuju ke langit. Selain itu, ketakjuban memenuhi tatapannya yang dalam. Jika orang lain melihat langit yang dia lihat, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Namun demikian, biksu tua itu melihat pemandangan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan bahkan membuatnya takjub ketika dia memandang ke langit. Itu sepertinya kesengsaraan ilahi yang legendaris. Tapi, 90% dari kekuatannya masih melekat di langit. Kekuatan yang menakutkan, tetapi hanya 1/10 yang benar-benar turun. Mungkinkah itu karena hanya 1/10 dari kekuatannya yang turun, bahwa kekuatan kesengsaraan ilahi tidak muncul? Bagaimana dia bisa mencapai itu? Tidak hanya dia berlatih dalam teknik hukuman misterius yang legendaris, dia juga berhasil membuat kesengsaraan ilahi yang legendaris melemahkan kekuatannya, dan hanya menggunakan 1/10 kekuatannya untuk menghukum kultivasinya. Ucap biksu tua. Tiba-tiba saja, biksu tua itu mengalihkan pandangannya ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Pandangannya tetap ke arah itu untuk waktu yang sangat lama, dan dia sudah mulai merenung. Anak itu, seperti apa asal-usulnya? Chu Feng ya, mungkinkah dia berasal dari klan surgawi Chu? Pikir si biksu tua. Semakin dia merenung, maka semakin rumit tatapan biksu tua itu. Jika seseorang yang mengenali biksu tua ini melihat pandangannya saat ini, mereka pasti akan merasa tidak percaya. Alasan untuk itu adalah, karena sangat sedikit orang yang pernah berhasil membuatnya mengungkapkan tatapan seperti itu, apalagi oleh seorang pemuda. Ayah dan kakek benar-benar luar biasa. Jika bukan karena pengalaman yang telah mereka berikan kepada aku, untuk menerobos saja pasti akan sesulit mendaki langit, ucap Chu Feng. Chu Feng disembunyikan dalam kekosongan saat ia terbang ke arah keluarga Tang. Meskipun dia sudah peringkat 2,5 martial ancestor, tapi dia masih merasakan takut yang tersisa. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun terobosannya tampak normal, tapi itu sama sekali tidak normal. Itu tidak sesederhana Chu Feng setelah mencapai terobosan dari peringkat 1 leluhur marsial, ke peringkat 2 leluhur marsial. Selain itu, dia juga telah mengalami proses pembersihan teknik hukuman ilahi misterius. Hanya saja, proses pembersihan pertama tidak begitu mengguncang dunia seperti yang dimiliki legenda. Dan bahkan, dapat dikatakan bahwa itu tidak menyebabkan perubahan apapun pada dunia. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih merasa seolah-olah dia baru saja selamat dari malapetaka. Ketika Chu Feng pertama kali menembus kemacetannya, bahkan sebelum ia menerobos dalam kultivasi, Chu Feng merasakan kekuatan yang sangat menakutkan muncul di langit. Selanjutnya, kekuatan itu ditujukan padanya. Itulah kekuatan kesengsaraan ilahi. Chu Feng merasa bahwa jika semua kekuatan kesengsaraan ilahi mendarat, dia pasti akan mati tanpa jiwa yang tersisa.
Namun demikian, kekuatan kesengsaraan ilahi tidak semuanya turun padanya. Pada akhirnya, hanya 1/10 dari kekuatannya yang turun atas dirinya. Adapun alasan mengapa ini terjadi adalah, itu semua berkat ayahnya, Chu Xuanyuan, dan juga kakeknya, Chu Hanxian. Pada saat yang sama ketika ayah Chu Feng telah memberikan teknik hukuman ilahi kepada Chu Feng, ia juga memberikan metode untuk menangani teknik hukuman ilahi tersebut. Karena bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan ilahi mampu menyebabkan kehancuran besar-besaran. Semakin tinggi kultivasi seseorang mencoba mencapai terobosan, maka semakin menakutkan kekuatan kesengsaraan ilahinya. Meskipun seseorang membutuhkan kemauan yang sangat kuat ketika menghadapi kesengsaraan ilahi, tapi tidak mungkin bagi seseorang untuk menahan kekuatan kesengsaraan ilahi jika seseorang mencoba menghadapinya secara langsung. Jadi, jika seseorang ingin menahan kekuatan kesengsaraan ilahi, itu perlu metode tertentu untuk melakukannya. Metode termudah untuk melakukannya adalah, yaitu dengan cara meredam diri sendiri. Melalui kekuatan kesengsaraan ilahi, seseorang dapat membersihkan tubuhnya sendiri, sehingga dia bisa beradaptasi dengan kekuatan kesengsaraan ilahi. Dengan setiap terobosan, seseorang dapat secara bertahap meningkatkan kekuatannya dalam proses pembersihan, sehingga dapat mengalami kesengsaraan ilahi yang bahkan lebih kuat. Namun tetap saja, bahwa kesengsaraan ilahi sangatlah menakutkan. Jika seseorang tidak menjalani perawatan apapun sebelum menerima semua kekuatan kesengsaraan ilahi, jangankan mengadaptasinya, bahkan seseorang secara langsung akan terbunuh oleh kesengsaraan ilahi. Adapun saat ini, Chu Feng telah menerima pembersihan pertama kesengsaraan ilahi. Alasan mengapa dia hanya menerima 1/10 dari kekuatan kesengsaraan ilahi, itu justru karena pembentukan penyembunyian itu. Tidak ada yang akan berpikir bahwa formasi penyembunyian belaka, itu dapat menyesatkan formasi misterius hukuman diri sendiri, dan membiarkan kesengsaraan ilahi yang legendaris hanya turun dengan 1/10 dari kekuatannya. Namun demikian, Chu Feng tahu tentang hal itu. Adapun alasan mengapa dia tahu, itu semua berkat ayah dan kakeknya. Teknik misterius hukuman ilahi benar-benar memiliki reputasi yang layak. Tampaknya perjalanan kultivasi masa depan aku akan sangat sulit, ucap Chu Feng sambil sedikit mengernyit. Setelah pembersihan kesengsaraan ilahi yang pertama, Chu Feng yang selalu percaya diri sudah mulai tidak lagi percaya diri lagi. Meskipun 1/10 dari kekuatan kesengsaraan ilahi tampaknya tidak menciptakan keributan, bahkan sampai ke titik di mana rumput dan pohon di wilayah sekitarnya tidak terpengaruh, dan itu tidak berarti bahwa 1/10 dari kekuatan kesengsaraan ilahi akan sangat lemah. Namun sebaliknya, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Dan bahkan, itu jauh lebih menakutkan daripada kekuatan lengkap teknik hukuman surgawi. Alasan untuk itu adalah, karena semua 1/10 dari kekuatan kesengsaraan ilahi telah menyerang Chu Feng, dan itu tidak sedikit pun terbuang sia-sia. Meskipun Chu Feng berhasil menahannya tanpa menderita cedera, tapi dia telah melakukannya dengan susah payah. Dengan demikian, ini membuatnya tahu bahwa apa yang terjadi di sini hari ini hanyalah permulaan, bahwa terobosan berikutnya pasti akan lebih menantang. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan jika dia menggunakan formasi penyembunyian ketika mencoba terobosan berikutnya, maka tidak mungkin bagi kesengsaraan ilahi hanya turun dengan 1/10 dari kekuatannya. Kekuatan kesengsaraan ilahi yang akan menyerangnya pada saat berikutnya, itu adalah 20%. Lebih jauh lagi, kekuatan kesengsaraan ilahi yang pertama tidak akan sebanding dengan kesengsaraan yang berikutnya. Lagi pula, semakin kuat kultivasi seseorang, maka semakin kuat kesengsaraan ilahinya. Yang paling penting adalah, ketika kekuatan kesengsaraan ilahi yang turun ke Chu Feng melampaui 50%, dan itu tidak lagi menjadi tak berbentuk. Namun sebaliknya, itu akan menjadi terlihat oleh semua orang. Pada saat itu, tidak hanya kekuatannya tidak terbatas, ia juga akan memiliki momentum yang sangat besar. Dengan kata lain, jika Chu Feng tidak ingin membuat keributan besar ketika mencoba menerobos ke peringkat 6 Half Martial Ancestor, ia harus menemukan lokasi tersembunyi untuk melakukan terobosannya. Kalau tidak, dia pasti akan membuat keributan besar.
Selanjutnya, ketika Chu Feng mencoba menerobos ke peringkat 2,5 leluhur marsial, maka formasi penyembunyian akan kehilangan efektivitasnya. Pada saat itu, apa yang Chu Feng harus tahan akan menjadi seluruh kekuatan kesengsaraan ilahi. Dengan demikian, sebelum itu Chu Feng harus terbiasa dengan kekuatan tak terbatas yang dimiliki kesengsaraan ilahi. Kalau tidak, dia pasti akan terbunuh. Semua hal itu digabungkan untuk menentukan bahwa, jalur kultivasi bela diri Chu Feng di masa depan akan dipenuhi dengan kesulitan. Keluarga Tang ini benar-benar tidak menempatkan aku di mata mereka, pikir Chu Feng. Hanya dalam sekejap mata, Chu Feng telah tiba di keluarga Tang. Dia menemukan bahwa keluarga Tang bahkan belum mengaktifkan formasi pertahanan mereka, dan keamanan mereka juga sangat lemah. Jika dibandingkan dengan saat mereka berperang melawan keluarga Cao, itu bisa dikatakan perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Mungkinkah itu jebakan? Pikir Chu Feng. Selain itu, tatapan Chu Feng juga berubah. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyembunyikan auranya, dan diam-diam menyusup ke keluarga Tang. Karena apa yang keluarga Tang lakukan padanya benar-benar terlalu berlebihan. Tidak peduli apa, Chu Feng tidak dapat menahan amarah dan kebencian yang dipegangnya terhadap mereka. Pada awalnya, Chu Feng sangat berhati-hati setelah menyusup ke keluarga Tang. Namun demikian, dia segera menemukan bahwa dia terlalu memikirkan hal-hal itu. Sebenarnya tidak ada perangkap sama sekali, namun sebaliknya, keluarga Tang benar-benar tidak menempatkannya di mata mereka. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya keamanan keluarga Tang yang sangat lemah, bahkan tidak ada ahli yang tersisa di keluarga Tang. Dari orang-orang keluarga Tang yang tersisa, sebenarnya tidak ada satupun leluhur setengah marsial. Tiba-tiba saja, Chu Feng melihat seorang gadis pelayan. Chu Feng mengenali gadis pelayan itu. Itu adalah gadis pelayan yang sama yang diam-diam melaporkan ke Tang Ying bahwa, dua kakak laki-lakinya berencana untuk menikahkannya dengan keluarga Cao. Chu Feng merasa bahwa gadis pelayan ini bisa dianggap sebagai pelayan terpercaya Tang Ying. Jadi, dia menangkapnya ketika dia lengah dan membawanya ke daerah terpencil. "Tuan Chu Feng, ini kamu," seru si pelayan. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, ekspresi gadis pelayan yang ketakutan menghilang saat dia melihat Chu Feng. Selain itu, dia bahkan mengungkapkan ekspresi senang. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."